Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Wisnu Wijayanto dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Prodi saya Teknik Informatika. Seperti biasa saya dapat tugas dari dosen saya yang di sini. Tugas ini membuat sebuah pohon keluarga. Nah, pohon keluarga. Sebelum itu saya tampilin dulu. Oke. Ini dia. Oke, di sini. Jadi ini merupakan pohon keluarga saya, data keluarga, gitu bilang. Ini kakek saya, ini om saya, ini mama saya, ini om saya, ini ada saya dan kakak saya. Jadi kayak gitu. Jadi kita bakalan ngerubah ini semua jadi pohon keluarga yang saya kayak ada di film-film atau di mana yang kayak pohon keluarga gitu. Nah, jadi program ini kalau mau bikin pohon keluarga itu ada yang namanya kita kalau bisa dibilang Anytree namanya. Ini kita bisa download di internet Anytree ini. Ini kayak ada filenya gitu dalam itu buat kayak bikin bisa bilang tampilan visualnya buat jadi kayak pohon keluarganya gitu. Oke, pertama kita jalanin dulu. Nah, di sini sorry agak naik. Oke. Nah, di sini kita bakalan disuruh masukkan jumlah anggota keluarga. Nah, kalau mau masukkan jumlah anggota keluarga yang tadi kan di sini ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7. Karena ada 7 di bagian bawah nanti ini yang bagian Anytree yang buat ngebikin nanti pohon keluarganya nanti tampilan visualnya ada kayak pohon keluarga gitu tapi nggak terlalu gimana-gimana gitu. Itu harus 7 juga. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kenapa 0? Karena biasanya kalau di program itu mulainya dari 0, bukan dari 1. Jadi 0 itu bisa dibilang awalnya, tapi bukan 1. Oke, jadi kita masukkan anggota keluarganya sebanyak 7. Nanti kita disuruh masukkan lagi nih. Nah, anggota pertama, misalnya, kakek saya nih, misalnya L. L, tahunnya 1945. Nah, yang kedua ada om saya nih, SF, tahun 1978. Mama saya Dek, tahun 1978 juga. Om saya lagi, tahun 1979. Kakak saya, tahun 1996. Saya sendiri, AWW, 2002. Terakhir adik saya, adik, tahun 2010. Nah, kalau sudah semuanya diisi, pencet enter. Nah, nanti kita dapat kayak gini. Nah, ini yang tadi saya bilang yang dari Anytree, dia tampilan visualnya kayak gini. Oke, jelasin yang di atas dulu. Nah, jadi kita muncul yang namanya list anggota keluarga. Nah, list anggota keluarga ini berasal dari sini. Bentar, dari mana tadi? Dari sini. Nah, gunanya print per n ini saya jelasin dikit ya. Gunanya print per n ini dia bikin baris baru yang bisa dibilang nih kayak ada kosong nih di tengah-tengah sini. Nah, biar bisa dibilang kelihatannya lebih rapi. Dan ini gunanya yang set sama dengan ini berprint n dia biar jadinya ke bawah kayak gini. Kalau nggak ada itu nanti dia bakalan jadi kayak list-list biasa yang bakal lurus kayak gini. Oh yes, sebelum itu balik lagi dulu ke atas di bagian data keluarga sini ada yang namanya list kosong. Nanti list kosong ini bakalan kita tambahin pakai append, tambahin yang tadi yang disuruh pas di bagian inputnya yang masukkan anggota keluarga. Nah, di situ kita masukkan. Nah, sudah yang habis itu kita pindah ke list hasil list acak ini. Nah, hasil list acak ini sesuai namanya, dia tuh bakalan diacak. Nah, misalnya nih, yang paling atas kan L, SF, LD, LA. Jadinya LA, SSAD, LD, SF. Nah, itu diacak dia yang dan itu menggunakan bagian sini, import random. Terus bilang ini fungsinya buat ngacak. Jadi sesuai dengan namanya import random.shuffle itu gunanya dia bakalan ngacak yang ada di list anggota keluarga sini itu bakalan diacak sama ini bakalan diacak. Nah, kalau udah diacak kan nanti kita acak tuh. Ada yang namanya bubble sort.
Jadi gunanya bubble sort ini dia apa namanya? Bisa dibilang ngembaliin lagi ke posisi awal. Jadinya nih L, L, D, S, F nih sama kan? Nih sama ini. Ntar geser, oke. Nih ya sama. Jadi kayak gitu. Jadi dibalikin lagi. Nah, caranya bubble sort balikin tuh ada caranya tersendiri. Kayak, sorry, di sini. Nah, ini dia. Nah, jadi gimana caranya dia bubble sort itu cara menyusun ulangnya tuh caranya kayak gini. Dia di perbandingan antara dua angka. Misalnya kayak 54 sama 26 kan besaran 54 nih. Otomatis 54-nya pindah ke kanan, 26 pindah ke kiri. Jadi kayak gini nih. Nah, sekarang ketemu 54 sama 93, gedean 93. 93-nya tetap. 93 sama 17. 17-nya lebih kecil, pindah ke kiri. 93-nya pindah ke kanan. Dan begitu seterusnya sampai bawah akhirnya tersusun. Seperti itu. Nah, yang kedua, oh ya, ini bagian bubble sort ini yang buat nyusun ulang. Yang ke berapa nih? 1, 2, 3. Oke, 3. Nah, yang ketiga nih. Ada lagi hasil list sorting yang ini bisa bilang selection sort ya. Yaitu sama menggunakan kayak bubble sort, cuman metodenya aja yang berbeda dari bubble sort. Kalau bubble sort kan tadi ngebandingin dua angka nih. Kalau selection sort ini bisa dibilang lebih simpel kayaknya menurut saya. Jadi dia nyari angka yang paling gede dulu. Yang paling gede di antara ini semua kan angka 93. 93-nya dipindahin ke paling ujung kanan. Taruh terakhir itu kayak gitu. Yang kedua, cari lagi angka yang paling gede, 77. Dipindah ke depannya 93. Dan seterusnya seperti itu. Nah, ini bagian cara buat selection short-nya. Nah, yang ke berapa nih? 4, ya 4, 5. Oke, 5. Yang kelima ada waktu short, bubble short. Nah, ini gunanya buat ngitung seberapa cepat sih si bubble short ini menyusun ulang sebuah yang sudah data yang udah diacak sama si random itu. Jadi kelihatan nih 0,000100 detik. Ya, 100 ya. Yang kedua ada selection short. Ini waktunya lebih lama dibandingin si bubble short. Nah, jadi gitu bisa dilihat berarti kalau buat pemrograman bubble short lebih cepat. Tapi kalau menurut saya pribadi lebih enak hitung pakai selection short karena dia lebih simpel aja kayak gitu. Nah, buat cara bikin kayak gini itu kita harus nge-import yang namanya timeit. Jadi kita import timeit-nya dari sini. Jadi dia bakalan ngehitung waktu si bubble short sama selection short-nya itu lagi nyusun ulang. Jadi bakalan dihitung. Nah, yang terakhir ada pohonnya nih pohonnya. Tadi saya bilang pohonnya itu kita import dari AnyTree. Ya, jadi kita import yang namanya node render tree dari AnyTree. Nah, ada di sini ini berhubungan sama yang di atas, sama yang data-data yang kita masukkan tadi. Jadi misalnya decal 1 ini tadi kakek saya kan si L, yang kedua om saya, mama saya, dan seterusnya. Nah, itu nanti bakalan ditampilin di sini. Tampilin sini. Ini cara pengeksekusiannya biar bisa ditampilin kayak gini. Nah, itu aja sih sekian dari saya. Mungkin kalau buat kesimpulan mau pakai bubble sort atau selection sort, saya lebih pilih pakai selection sort sih. Karena lebih simpel aja mungkin. Itu aja sekian dari saya. Mungkin nanti ada yang kayak link-link dari website ini. Nanti saya bakalan cantumin sama yang buat download Nitri juga saya bakalan cantumin. Itu ya sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record. Mana nih?